Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Pertama-tama bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga Allah limpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah, Bapak Dr. Unang Wahidin. Yang kami hormati pemateri kita pada kesempatan pagi hari ini, Al-Ustaz Dr. Fahri Fahrudin Hafizahullah Ta'ala, dan seluruh dosen dan tenaga kependidikan Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah yang kami muliakan dan kami cintai. Saya Budi Setiawan dari LDTBA, Lembaga Dakwah Tahfidz dan Bahasa Arab. Alhamdulillah pada pagi hari ini, Kamis 17 Juni 2021, kembali menyelenggarakan program taklim pengajian dosen dan tenaga kependidikan Sivitas Akademika STI Al-Hidayah Bogor. Seharusnya hari ini jadwalnya adalah Al-Ustaz Ibrahim Bafadol, akan tetapi beliau berhalangan tidak bisa hadir, maka digantikan oleh guru kita yaitu Al-Ustaz Dr. Fahri Fahrudin, yang insya Allah beliau akan menyampaikan sebuah tema yang sangat penting sekali untuk kita pelajari, yaitu tanggung jawab seorang muslim terhadap amanah. Baik, langsung saja kepada Al-Ustaz kami persilakan. Baik, suara saya jelas Ustaz Budi ya. Rekan-rekan sekalian, insya Allah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa disimak di pagi hari yang penuh berkah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fatullah armanillah wa yakum. Pertama yang saya hormati dan saya banggakan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Hidayah, juga para wakil ketua serta rekan dan para pejuang dari Sekolah Tinggi Agama Islam Hidayah, dan tentunya para asatidz yang alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini, pagi hari yang penuh berkah, kita bisa berkumpul di sebuah ruang majlis ilmu gitu ya, yang mudah-mudahan ruang majlis ilmu ini menjadi salah satu raudhatun min riyadil jannah, salah satu taman dari taman-taman surga ya, walaupun di antara kita insya Allah mungkin mendambakan untuk bisa duduk di riyadul jannah ya, baik di saat ini maupun nanti di yaumul qiyamah. Satu kebahagiaan dan juga nikmat yang besar bisa membersamai di pagi hari yang penuh berkah dengan orang-orang soleh ya, untuk sedikit duduk menaikkan nilai keimanan kita yang boleh jadi setiap hari akan merasakan fluktuasi ya, turun naik karena mungkin kelelahan dan juga beban kerja yang ada di pundak kita, problematika seharian yang kita alami gitu ya, baik itu di rumah ataupun di tempat kerja. Maka para ulama menganjurkan salah satu menjadikan atau salah satu unsur yang bisa membuat kita kembali meningkatkan semangat keimanan kita adalah duduk sejenak untuk merenungkan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW. Nah, untuk itu mari kita luruskan niat kita, jadi dunia gitu ya, perbaharui niat bahwa 30 menit atau 1 jam ke depan kita berada di Google Meet ini bukan hanya sebagai tuntutan keterpaksaan kita, karena ini adalah sebagai aturan dari Sekolah Tinggi Agama Islam yang mengharuskan kita untuk mengikuti kajian. Tapi jauh lebih dari itu semua adalah memang kita niatkan untuk mendapatkan tetesan-tetesan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga iman kita semakin baik, amal soleh kita semakin meningkat, dan perilaku kita lebih baik lagi di masa depan.
Ya, ini yang diharapkan oleh kita semuanya insya Allah. Qatafillah wa iyyakum. Saya sebetulnya bukan materi inti sebagaimana teman-teman asatidz ketahui bersama. Kebetulan Ustazuna Ibrahim Bafadhal ada halangan, jadi saya diminta untuk menggantikan beliau. Tentunya apa yang saya mengerti dan tahu atau mungkin sudah pernah mengaplikasikannya secara sempurna. Boleh jadi apa yang saya sampaikan ada di antara rekan-rekan yang lebih paham dan lebih ngerti, atau sudah pernah melaksanakan ini dalam kehidupan sehari-harinya, wabil khusus dalam dunia kerja yang kita alami saat ini. Jadi apa yang berbicara tidak lebih baik dari yang mendengarkan, seperti itu, gitu ya. Dan insya Allah ini saya niatkan sebagai nasihat pada saya pribadi, ya, dan tentunya bukan untuk kita semuanya. Tema yang disampaikan atau yang diberikan itu tanggung jawab, ya, terhadap amanah kerja. Ini masya Allah tema yang sederhana, tapi kalau kita renungkan, kalau kita pikirkan, mungkin kita akan sulit untuk bisa tidur nyenyak, gitu ya. Karena begitu besarnya beban tanggung jawab terhadap amanah yang ada di pundak kita, yang suatu saat mungkin kita yakini dan kita imani bersama, ini akan menjadi pertanyaan besar nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini menjadi pertanyaan besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tanggung jawab yang kita diharuskan untuk bisa memegangnya secara kontinu, istiqomah dan kuat, hatta kematian mungkin menjemput kita. Dan tidak ada yang di antara kita yang tidak bisa keluar luput dari tanggung jawab ini. Karena ikhwatufillah rahmanallah wa iyyakum, perilaku dan perbuatan kita itu akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini akan menjadi satu permasalahan besar untuk kita. Nah, untuk itu ada di dalam Al-Qur'an, ya, mengingatkan kepada kita akan pentingnya terputus jaringannya, ya. Nah, halo. Terputus jaringannya, suara saya terdengar? Lanjut, Terdengar, Ustaz. Jelas, Ustaz. Masih terdengar? Lanjut, Ustaz. Oke, alhamdulillah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pada kita tentang masalah esensi tanggung jawab ini. Ya. Ya, belumnya Allah tawarkan pada makhluk yang lainnya, tapi manusia dengan kejahilannya, dengan kezalimannya, berani mengemban dan memegang amanah itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ard wal jibal fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan. Kami tawarkan amanat itu kepada langit, bumi dan gunung, mereka menolak untuk memikulnya. Lalu manusia mengambilnya dan memikul amanat tersebut. Wa khadfillah rahmanallahu wa iyyakum. Pertanyaannya, apa amanah itu? Gitu ya. Apa amanah yang telah Allah Subhanahu wa taala tawarkan pada semua, ya, makhluk di alam semesta, tapi kita, ya, sebagai manusia yang berani menanggung amanah itu. Ibnu Abbas rahimahullah beliau mengatakan bahwa amanah yang ada di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 20 tadi adalah al-amanatu hiya at-ta'ah. Jadi amanat itu adalah ketaatan. Gitu. Ini ada similaritas, ada kesamaan dengan tugas yang memang Allah telah embankan pada diri kita sebagai seorang khalifah, ya, yang ditugaskan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara tidak langsung, teman sekalian, hidup kita itu adalah amanah. Karena hidup kita itu adalah isinya harus selalu dilandasi dan didasarkan pada nilai ketaatan atau peribadatan. Sedangkan menurut Ibnu Katsir rahimahullah, ya, yang dimaksud dengan amanah di sini adalah innaha taklifu qabulul awamiri wan nawahi bisyartiha. Jadi beban untuk menerima, ya, segala perintah ataupun larangan dari Allah Subhanahu wa taala dengan segala kondisinya. Kalau antum menyambut perintah, kalau antum menyeru seruan Allah Subhanahu wa taala berupa perintah, maka konsekuensinya jannah menanti antum. Tapi kalau antum menolak, antum mengabaikan,
atau antum melanggar sesuatu sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka konsekuensinya adalah benar. Dan kita diberikan pilihan itu oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita pun tahu bahwa amanah sesungguhnya seharusnya kita taat. Maka ada di antara mereka ikhwata fillah rahimanallahu wa iyyakum, wa minhum man yakfur wa minhum man yu'min wa minhum yakfur. Di antara mereka ada yang beriman, di antara mereka juga ada yang kufur. Jadi barang siapa yang menegakkan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka akan pahala. Sedangkan barang siapa yang meninggalkannya, akan di-iqab, akan dihukum, akan di punishment oleh Allah Subhanahu wa taala. Amanah ini mengikuti segala sendi seluruh hidup kita. Ya. Makanya ditafsirkan atau diterjemahkan oleh Ibrahim alaihissalam, ketaatan itu mencakup semua sendi kehidupan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ya, nusukku dan ketaatanku, hidupku dan matiku itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah dasar pertanggungjawaban yang harus disadari dulu. Kita mulai dari sini dulu ya, ikhwatu fillah rahimanallahu wa iyyakum. Gitu ya. Dan banyak sekali pertanyaan di dalam Al-Qur'an yang sebetulnya itu berupa pertanyaan disebutnya kalimat tanya apa tuh yang nggak butuh jawaban, tapi jawabannya kita tahu sebetulnya. Ya, apakah manusia mengira mereka akan ditinggalkan begitu saja? Enggak. Apakah mereka mengira mereka tidak akan dibangkitkan? Mereka akan dibangkitkan. Kemudian mereka akan ditanya. Tentang apa? Tentang pertanggungjawaban yang besar yang ada dalam diri kita, gitu ya. Yang seharusnya itu dijadikan dalam rangka ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, itulah nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Bahkan lebih spesifik lagi, Allah meminta pertanggungjawaban pada setiap sarana panca indera yang ada dalam diri kita. Inna sam'a wal absar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran, penglihatan, kemudian qalbu atau akal itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini kata fillah rahimanallahu wa iyyakum, kita bisa pahami, jadi sejatinya perilaku, perbuatan dan tingkah laku seorang mukmin atau seorang muslim itu harus didasarkan pada nilai amanah yang telah Allah embankan pada diri kita. Harus dikembalikan pada, harus diniatkan atau harus ditujukan untuk menegakkan nilai-nilai ubudiyah, peribadatan pada Allah Subhanahu wa taala. Terlepas dimanapun kita berada. Ya, kita sebagai seorang pribadi di rumah, di masyarakat, atau kita sedang berinteraksi dengan keluarga atau komunitas atau dalam lingkungan kerja. Ya, makanya dari sini kita bisa memahami bahwa semua sendi kehidupan itu sebetulnya bisa dijadikan sarana peribadatan kita. Ya, maka tidak salah Syekhul Islam Taimiyah memberikan definisi makna ibadah itu sesuatu yang syumul, ya, sesuatu yang kompleks, komprehensif dan universal. Ya, boleh mengatakan bahwa ibadah itu ismun jami' likulli ma yardahu wa yuhibbuhu az-zahir min al-qawli wal af'ali az-zahir wal batin. Ya, semua bentuk kumpulan nama yang memang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik perbuatan, perkataan yang nampak ataupun yang tidak nampak. Nah, kalau kita sudah sadar ini, khatafillah rahimanallahu wa iyyakum, maka insya Allah ya, setiap kita melangkahkan kaki keluar rumah, ya, itu akan menjadi motivasi bagi kita bahwa apa yang kita lakukan adalah sebagai upaya mengejawantahkan atau melaksanakan nilai ubudiyah kita. Hatta kita melangkahkan kaki untuk bekerja, gitu ya. Yang kita tahu bahwa kerja itu sendiri, ya, adalah merupakan amal soleh yang didorong dan dimotivasi oleh syariat. Ya. Jadi, masya Allah, ikhwatifillah rahimanallahu wa iyyakum, kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, ya, Allah Subhanahu wa taala itu mengangkat level kerja itu
sebagai sebuah kewajiban religius, sebagai sebuah kewajiban tadayun, keagamaan, keyakinan. Maka Allah sandingkan ya, aktivitas pekerjaan, perbuatan itu dengan secara konsisten banyak sekali disandingkan dengan nilai keimanan. Ya, para ahli ada yang menghitung, ada yang 50 kali, ada sebagian apa, ada yang beberapa kali. Jadi kalau Anda perhatikan, setelah iman pasti innalladzina amanu wa amilus sholihat. Innalladzina amanu wa amilus sholihat. Ya, baik dalam Al-Qur'an menyampaikannya dalam bentuk kata amal atau menyampaikannya dalam bentuk kata al-fi'lu. Ya, itu sampai dihitung 9 kali oleh para ulama. Artinya dari sini orang mukmin ketika beraktivitas sebetulnya dia sedang merefleksikan dan melaksanakan nilai-nilai keyakinan yang ada dalam dirinya. Gitu ya. Untuk itulah kenapa ulama mengatakan bahwa Islam itu adalah aqidatun amalin wa amalu aqidatin. Islam sebagai ideologi yang praktis gitu ya. Tapi juga sebagaimana juga Islam adalah merupakan praktek dari ideologi. Ya, merupakan praktek dari radikal. Jadi secara tidak langsung dikatakan religion of action gitu, agama aksi. Belum lagi katakanlah rahimanallah wa yakum, kadang Al-Qur'an menyampaikan kerja itu dalam bentuk kata yang berbeda yang memiliki makna yang sama. Kasaba, bagia, sa'a, jahada, ya, yang menunjukkan memang usaha keras seseorang untuk beramal, ya, baik untuk urusan agamanya atau urusan akhiratnya ataupun untuk urusan dunianya. Maka dari sini kita harus memahami ikhwatallah rahimanallahu wa yakum bahwa kerja kita itu sebetulnya selain merupakan terputus. Kenapa diputusin Pak Harun?
Ya, halo. Assalamualaikum, mohon maaf teman-teman, di sini jaringannya sedang gangguan ini. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, bagaimana di sana jaringannya aman? Aman insyaallah Ustaz Budi. Masya. Baik, ini lagi koneksi kita materi juga belum tersambung koneksinya. Mohon ditunggu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan lancar Ustaz Budi. Ini Ustadz Apo, gimana kabar Ustadz Apo, sehat? Sehat, alhamdulillah. Bahagia. Karena pakai jaringan telepon sendiri nih. Iya. Masya Allah. Diteruskan. Iya Ustadz, silakan Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yakum, mohon maaf ada kendala teknis tadi. Saya pakai jaringan HP gitu ya. Jadi sekarang nggak pakai jaringan. Saya jadi lupa lagi nih sampai mana tadi ya, udah bicara kemana-mana. Di antara kita itu akan berbeda tingkat kecenderungan atau kekuatan untuk mengemban amanah itu. Nah, lantas kira-kira apa sih gitu yang bisa kita lakukan? Nah, sebetulnya ikhwatullah, Iya, mohon maaf nih teman-teman, jaringan kembali error. Maaf Ustaz. Masih menyimak Ustaz. Syukron Ustadz Apo, terima kasih. Lanjutkan Ustaz Budi. Di sana aman Ustadz Aceng? Barusan sempat ini klop-klop. Luk. Ustaz apa sehat? Alhamdulillah sehat Pak Kiai. Kumaha Pak Kiai Damang? Memang alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah.
Halo. Terputus ya. Terputus Pak Harun. Kenapa bisa terputus? Wah, kurang tahu Nah, Pak Harun. karena Saya tidak beralih tersambung Pak Harun. Iya, saya beralih ke kuota nih, kuota Pak Harun data. kurang ngopi. Saya beralih ke data pribadi nih, kuota tidak pakai wifi. Masya Allah. Nah, masuk. Masuk lagi Nanti Ustaz. gangguannya di mana tuh? Kumaha ya teh ya? Hirup parem. Lanjut, Ustaz, lanjut. Ayo Ah, lanjut Ustaz. Lanjutkan Ustaz. kumaha Tanya ya? Pak Harun nih. Sinyal Ah, Pak Harun nih. si Gana ya Dalilnya, can mandi junub ya? Can mandi junub di dalilnya Gana. terputus ya, dalilnya ya. Kadang-kadang ada can mandi junub ya jadi sial ya siaran pagi-pagi ini. Iya, dalilnya kayak disampaikan ke anu sajen bisa salah ada ya anak ya. Terputus. Makanya eta hati-hati. Kurang terusin ya Pak Harun sekedapnya. Ya, silakan Ustaz. Baik. Jadi teman-teman sekalian, para asatidz sekalian, ada satu hal yang saya pikir mungkin perlu untuk menjadi dasar penguatan tanggung jawab kita terhadap kerjaan. Yang pertama adalah loyalitas. Tadi saya katakan loyalitas itu artinya adalah setia, patuh, atau bisa juga diartikan loyalitas mengikuti aturan, ya, baik itu terhadap seseorang pribadi atau terhadap sistem peraturan. Artinya bisa mencakup dua di sini, loyalitas pada atasan atau sebagai atasan atau aturan sebagai representasi dari perusahaan, lembaga atau yayasan. Atau yang kedua adalah loyalitas kepada profesi atau pekerjaan. Nah, dua-duanya ini harus ada dalam diri kita. Ya, sebagai loyalitas kita terhadap profesi, ya, kita ini subhanallah harus merasa bangga dan merasa senang dengan profesi yang kita pegang saat ini, yang Allah sandingkan tidak ada pekerjaan yang lebih baik dari ini ketika seseorang memberikan hidayah pada makhluk yang lainnya gitu. Ini kan luar biasa sekali. Atau loyalitas pada di mana tempat kita bekerja. Yang tempat kita bekerja adalah wadah naungan sebagai sarana untuk sama-sama menyebarkan juga hidayah atau ilmu. Jadi dua hal yang tidak bisa disepelekan kalau menurut saya. Nah, dalam Islam sendiri kata rahmanallah wa yakum, loyalitas itu mungkin sama dengan wala gitu ya. Wala yang harus terkumpul di dalamnya ada 3 unsur. Pertama adalah mahabbah, cinta. Bagaimana orang mau ya giat dan merasakan tanggung jawab dalam dirinya kalau dia sendiri sudah nggak cinta sama tempat dia bekerja, ya, nggak betah, nggak suka berada di lembaganya, merasa kering berada di tempat kerjanya, atau misalnya dia tidak suka dengan apa yang dia kerja. Jadi tidak mungkin kalau misalnya orang mau muncul rasa tanggung jawab kalau dia dengan pekerjaannya sendiri dia udah nggak suka. Maka subhanallah wa yakum, cintai pekerjaan kita. Terlebih kita berada di sini, itu kan sekali lagi kita disatukan dalam satu tujuan mulia. Kita adalah orang-orang yang dijadikan oleh Allah sebagai sarana untuk memberikan hidayah kepada mahasiswa-mahasiswa kita. Kita duduk dalam sebuah lembaga yang kita tahu ya, lembaga yang di dalamnya mengajarkan nilai-nilai keislaman. Bahkan moto kita sendiri adalah kampus bersyariah. Ya, mau lari kemana lagi gitu ya? Mau melihat atau melirik kemana lagi? Ya, kalau apa yang ada di hadapan kita seharusnya menimbulkan kecintaan dalam diri kita. Jadi cintai pekerjaan kita, cintai tempat kita bernaung di dalamnya. Nah, kalau sudah muncul cinta, maka yang ada itu adalah qurbah, kedekatan. Gitu ya. Orang kalau sudah suka dengan pekerjaannya, dengan lembaganya, dia akan selalu ada. Gitu ya, akan selalu ada, akan selalu hadir dan selalu terlebih misalnya lembaga ini selalu ada dalam hatinya. Ya, ketika ada orang mungkin mendiskriminasikan atau berbicara yang tidak baik, akan ada pembelaan. Ini yang ketiga. Gitu ya. Setelah ada kedekatan akan ada nusrah, pertolongan. Ya. Dan betul-betul dia laksanakan gitu ya amanatnya itu atas dasar tadi kecintaannya pada pekerjaannya, pada yayasannya, pada lembaganya, karena merasa dekat gitu ya. Kemudian juga
ada pembelaan karena ini adalah bagian upaya untuk melaksanakan nilai-nilai ibadah yang diamanatkan pada dirinya. Nah, ketiga mana ini katakanlah rahmanallah wa yakum akan melahirkan tanggung jawab pada diri kita sebagai sebuah bentuk ketaatan mutlak gitu ya. Kalau disandarkan pada Allah, kalau disandarkan kepada selain Allah, maka itu sifatnya terikat. Artinya selama gitu ya, lembaga kita, kemudian pimpinan kita itu sama-sama berjalan pada alur yang benar, kita dalam koridor yang tepat, pada rel yang sama-sama menjalankan nilai ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bertanggung jawab di dalamnya untuk tidak taat. Nah, kemudian yukhatubillah rahmanillah wa yakum. Seseorang di dalam Islam itu ya selain dituntut untuk loyalitas terhadap apa yang menjadi profesinya ataupun pekerjaannya, dia dituntut profesional. Ya, bekerja sungguh-sungguh. Dan ini disebutnya sikap profesional, gitu ya. Bersungguh-sungguh menjadikan bahwa amanat ini adalah sebuah pekerjaan pokok. Makanya disebut profesi dosen, gitu ya, atau tenaga kependidikan ataupun yang lainnya. Bukan sebagai amanat yang dianggap sebagai pengisi waktu luang, ya, atau hanya sebagai hobi belaka. Bukan, itu pasti akan mengurangi sedikit ataupun banyak nilai tanggung jawab kita terhadap profesi atau amanat yang diberikan. Jadi ikhwatifillah rahmanallah wa yakum, ini yang harus dijunjung tinggi oleh kita untuk berhasilnya pekerjaan kita dalam keseharian kita. Nah, dalam Islam ya, konsep profesionalisasi itu dikenal dengan ihsan dan juga itqan. Artinya kita dituntut untuk berbuat yang terbaik dalam setiap perbuatan kita. Kemudian juga itqan. Itqan itu perfeksionis, sempurna. Dan itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah memperhatikan sekali hal-hal yang sifatnya detail. Gitu ya, untuk apa? Untuk supaya target dan tujuan kita itu hasilnya terlihat baik dan lihat sempurna. Sehingga optimal sekali, gitu ya. Optimal sekali. Nah, ikhwatu fillah rahmanallah wa yakum, ini yang seharusnya menjadi bahan motivasi kita dan ditanamkan dalam diri kita bahwa ternyata segala gerak-gerik dan lingkup pekerjaan kita itu subhanallah tidak ada hal yang sia-sia di mata Allah Subhanahu wa taala kalau kita menyadari betul bahwa ini adalah merupakan amanat besar yang suatu saat akan mendapatkan atau akan diberikan konsekuensinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir ini Ustaz Budi gitu ya, sedikit mungkin yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini, dan saya mohon maaf mungkin karena tadi ada gangguan teknis jadi banyak terputus dan pada akhirnya mengganggu konsentrasi jalannya materi yang harus disampaikan dengan baik. Walaupun hal jika memang nanti teman-teman ingin mendapatkan materinya, saya bisa share nanti bisa berikan ke Ustaz Budi dan silakan untuk di-share. Itu saja mungkin, wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz jazakumullah khair atas materi yang telah disampaikan. Demikian teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih ada sedikit waktu untuk sesi diskusi atau tanya jawab. Silakan bisa kirim pertanyaan melalui pesan chat atau juga bisa langsung mengaktifkan mikrofon dan bertanya kepada pemateri kita. Silakan Ustaz Rako. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ustaz Budi dan Ustaz Fahri yang sudah menyampaikan materi pagi hari ini. Yang saya ingin tanyakan adalah terkait dengan masalah itqan dan juga ihsan, yang di satu sisi juga kita dituntut untuk mengharapkan keikhlasan. Nah, bagaimana korelasinya Ustaz antara keikhlasan dengan harapan yang kita tentu sama inginkan, yaitu terkait dengan pembayaran upah Ustaz. Kadang kala kita melupakan indikator ikhlas itu
ya apakah ini bisa tetap sejalan ketika kita menerapkan itu harapan dari kita untuk menerima upah bayaran Ustaz. Itu mungkin Ustaz pertanyaan dari saya. Jazakallah khair. Baik, Oh iya, silakan Ustaz. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mekanisme kerja gitu ya, memberikan maksimal apa yang menjadi yayasan atau lembaga yang tempat dia bekerja. Kenapa? Karena al-muslimu yang terikat, gitu ya. Ada perjanjian yang terikat. Ketika sejak awal kita sudah, dan tidak mungkin dua pihak melakukan perjanjian, ya, salah satunya mungkin merasakan keterpaksaan atau dipaksa atau terancam sehingga dia lantas secara tidak sukarela terpaksa akhirnya ikut atau membuat perjanjian tersebut. Saya pikir ini sangat aneh sekali gitu ya. Jadi sejak awal itu ada ikatan perjanjian. Ya, mungkin dalam hal ini adalah ikatan perjanjian kerja yang memang dibuat dalam sebuah aturan tertentu yang biasa dikatakan aturan kepegawaian dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ketika hal itu sudah dibuat, artinya masing-masing sudah ada kerelaan gitu ya. Dan ketika sudah ada kerelaan, kita ingat kembali bahwa al-muslimun 'inda syurutihim. Dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, untuk menunaikan akad-akad perjanjian yang ada di antara kita. Nah, sebagai sebuah lembaga, maka kewajibannya adalah untuk menyampaikan apa yang telah dijadikan perjanjian di antara pegawainya. Sebagai seorang pegawai, tentunya dia pun harus melaksanakan yang menjadi tuntutan tanggung jawabnya yang sudah sebelumnya pun melakukan adanya perjanjian dengan lembaga tersebut. Jadi kalau itu dilaksanakan dengan benar gitu, maka saya pikir inilah yang diharapkan gitu ya dalam aturan Islam gitu. Ini yang diharapkan aturan Islam. Kaitannya dengan masalah ketidakikhlasan gitu kan, ini akan sulit mengukurnya. Sementara kita itu kalau kerja itu prestasinya terlihat terukur, maka itu yang harus kita kejar dan yang harus kita laksanakan. Terlepas upah yang kita dapatkan, yaitu dan memang harus dan kita ridho dan rela dan siap menerima ketentuan itu. Tadi malam saya menyampaikan materi tentang qanaah. Ya, saya menyampaikan materi tentang qanaah yang sebetulnya ini salah satu sikap dan akhlak terpuji yang seharusnya pun ada dalam diri kita, gitu ya. Nah, nilai qanaah ini juga harus ada dalam setiap diri kita, terlebih kita sebagai seorang pekerja, gitu kan. Sehingga ini saya pikir kalau kita ada sifat qanaah akan lebih memudahkan kita untuk tadi, gitu ya, tetap optimis dalam bekerja, profesional, dan memberikan yang terbaik, gitu ya. Dan itu sudah menjadi tanggung jawab kita ya sebagai seorang karyawan ataupun sebagai seorang pekerja. Jadi saya pikir itu Ustadz Afo gitu ya yang bisa saya sampaikan. Kalau mungkin dia ini yang berbahaya itu adalah pada pribadinya gitu kan. Padahal sebelumnya kita sudah ada perjanjian kesepakatan misalnya gitu kan. Kalaupun merasa ada keberatan ataupun tidak menerima, ya seharusnya jangan ditandatangani dulu itu kesepakatannya. Ketika bekerja justru Anda tidak amanah. Tapi ketika sudah Anda menerima perjanjian itu dan sepakat, maka ini jadi amanah bagi Anda untuk melaksanakan kewajiban itu dengan totalitas. Gitu ya. Makanya untuk memudahkan tadi gitu kan supaya kita bisa tetap totalitas, komitmen profesional ya, munculkan
cukup dan puas dengan karena Allah Maha Adil dan Allah membagi rezeki sebagai seorang sesulit apapun tetap akan merasa lapang ataupun sebesar apapun tak akan pernah merasa cukup ataupun merasa puas. Itu mungkin Ustaz aku. Allahu a'lam. Baik, terima kasih. Baik, ada lagi teman-teman? Kalau tidak ada dicukupkan. Waalaikumsalam. Ya, Pak Harun. Silakan Pak Harun. Jadi Pak Ustadz mau bertanya tentang dalil atau fatwa ulama yang memperbolehkan mengambil upah. Halo, Sorry. Nah, terputus. tafadhol. Iya. Oh ya, siap. Mau bertanya tentang dalil atau fatwa ulama yang memperbolehkan mengambil upah dari aktivitas mengajarkan Al-Quran. Dari mengenal huruf sampai dengan menghafal Al-Quran atau tahfidz kita. Demikian. Masya Allah. Ini ada Ustadz Akut dan Ustadz spesialis khusus asatid pengajar Al-Quran gitu ya. Silakan Ustaz, diwakili Ustaz. Ya secara sefik lafadznya saya tidak begitu hafal Ustadz Harun gitu ya. Tetapi memang para pembaca Al-Quran gitu ya, orang-orang yang mengajarkan Al-Quran itu lebih berhak untuk mendapatkan ujrah gitu ya. Walaupun sebagian ulama asalnya memakruhkan, tetapi pendapat yang terbenar dan yang terkuat, mereka lebih berhak untuk mendapatkan mendapatkan upah gitu ya, atau ujrah dari apa yang mereka lakukan sebatas kecukupan gitu ya. Dan ada yang berpendapat itu bisa diambil dari Baitul Mal ataupun yang lain sebagainya gitu ya. Itu yang saya pahami seperti itu. Dan masalah upah ini sudah menjadi hukum muamalah tersendiri gitu ya. Karena kaitannya kita menyewa jasa seseorang dan jasa itu dihargai dan memberikan manfaat, maka ada sistem ujroh dalam masalah ini. Nah, ujroh gitu ya, itu diperbolehkan sekali lagi, dan ulama menganggap para pembaca Al-Quran, imam-imam masjid atau marbot masjid itu justru lebih berhak ya untuk mendapatkan upah. Ada yang menambahkan, para ulama itu menambahkan, terlebih mereka apabila gitu ya, mereka tidak memiliki kesibukan yang lainnya atau profesi yang lainnya. Artinya memang kita jadikan mereka adalah marbot masjid untuk mengurus masjid, jadi imam rawatib gitu ya, maka mereka mendapatkan kafalah. Nah, kita banyak menyaksikan takmir-takmir masjid itu para donatur sangat senang sekali untuk membiayai hidup mereka. Ada yang membuat masjid dengan sakan imamnya gitu ya, sekaligus kafalah syahriahnya selama 1 tahun penuh gitu kan. Itu sangat diperlukan. Jadi ini dalil secara spesifik, bunyi dalilnya saya nggak hafal gitu, tapi makna secara umum yang saya dapatkan dan saya baca itu seperti itu. Itu wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Ada lagi teman-teman yang ingin berdiskusi atau bertanya, saya persilakan. Baik, kalau tidak ada mungkin Ustadz mohon memberikan kesimpulan dari materi kita pada kesempatan pagi hari ini. Baik, sedikit saya simpulkan mungkin Ustadz Budi bahwa ikhwatu fillah rahimanallah wa iyyakum, kerja ya, sekali lagi kerja di dalam Islam itu adalah merupakan bagian dari ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibadah ini adalah amanah, tanggung jawab yang suatu saat akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu,
ya, supaya amanah kita dan tanggung jawab kita itu berjalan dengan baik, maka munculkanlah totalitas dan loyalitas gitu ya dalam pekerjaan kita. Dan itu tercakup dalam tadi kita mencintai profesi kita, gitu ya, kemudian kita ada membela dan menolong profesi kita, dan sekaligus kita ada unsur kedekatan gitu ya, merasa nyaman dengan profesi kita ataupun lembaga di mana kita tempat bernaung. Jangan melihat ke yang lain gitu ya, karena memang sekali lagi dunia itu menggiurkan gitu. Tetapi gitu ya, tadi saya sampaikan, alhamdulillah diingatkan oleh Ustaz Afo gitu ya, supaya loyalitas ini tetap terpupuk dengan kuat, maka munculkanlah dalam diri rasa qanaah. Gitu ya, rasa qanaah. Qanaah itu adalah membuat hati kita kaya dengan apa yang kita dapat dari apa yang telah kita lakukan dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah di penghujung acara. Demikian taklim pada kesempatan pagi hari ini. Semoga apa yang telah tadi disampaikan bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada pemateri kita, Ustadz Dr. Fahri Farudin, hafizahullah ta'ala. Terima kasih kepada seluruh para dosen, tenaga kependidikan yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Kami undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.